Masih gertak lah dulu. What's up my friend, balik lagi ya kan cuy. Balik lagi dong, seenggak balik terus pokoknya sampai mau jemput. Dan alhamdulillah PPKM sudah berakhir. Semoga nggak ada lagi PPKM lanjutan atau PSBB lanjutan. Mungkin bantuan juga sudah mulai turun. Nggak tahu apa persyaratan-persyaratan yang mesti harus dipenuhi buat ngedapatin bantuan langsung tunai. Seperti biasa kita bakal ngelihat kejadian dunia dunia lain lagi, apa yang terjadi di dunia luar sana, entah itu di mancanegara ataupun di negara kita sendiri Indonesia. Jadi langsung aja kita ke beritanya. Dan di berita pertama ada BLT subsidi gaji 2021 cair Rp 1 juta, ini syarat dan cara mengeceknya. Alhamdulillah guys, buat kalian ini syarat buat ngedapetin bantuan. Semoga aja kalian bisa ngedapetin ini bantuan. Ya ini ada syarat-syaratnya. Semoga aja nggak sulit lah syarat-syaratnya. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelontarkan bantuan subsidi upah atau BLT subsidi gaji kepada para pekerja atau buruh yang terdampak pandemi COVID-19. Aturan terkait penyaluran bantuan sosial ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021. Berikut rinciannya. Syarat penerima bantuan warga negara Indonesia yang pasti jelas lah. Kalau warga negara asing ya suruh lah yang asing juga yang bantu. Warga negara asing yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan. Jadi kalau kalian belum punya KTP, kayaknya nggak dapat sih. Syarat kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021. Jadi kalau nggak dapat BPJS kayaknya nggak dapat. Terus gimana yang masyarakat kecil yang belum punya BPJS? Ketiga, mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta per bulan. Jadi kalau di atas dari itu nggak dapat kayaknya. Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi buat kalian yang nggak terdampak PPKM nggak dapat kayaknya, karena ini syaratnya mesti PPKM baru dapat. Ditambahkan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektor di BPJS Ketenagakerjaan. Aneh aja ya kan, masa kok dari BPJS yang nyensor yang nyensus harusnya kan badan statistik lah. Kan bisa dilihat dari badan statistik ada yang masyarakat kurang mampu. Mengenai persyaratan jumlah gaji, terdapat ketentuan tambahan bagi pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 35 juta. Persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten kota yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. Kalau lihat dari syarat sih, kayaknya kurang relevan. Soalnya masa ya dilihat dari BPJS kan? Kalau nggak punya BPJS nggak dapat. Padahal masyarakat yang kurang mampu, kebanyakan ya nggak punya BPJS lah. BPJS juga mesti bayar. Next, peneliti Lab Wuhan ini peringatkan varian COVID-19 lebih mematikan akan muncul. Gak ada habisnya kayaknya nih COVID nih, sampai kapanpun gak ada habisnya, muncul mulu ini variasi. Wuhan, kompas.com, peneliti terkenal di laboratorium Wuhan, Cina memperingatkan varian COVID-19 yang lebih mematikan akan segera muncul. Xi Zhengli mendapatkan julukan sebagai perempuan kelelawar karena dedikasinya meneliti virus pada hewan itu selama 16 tahun terakhir. Dia menjadi salah satu ilmuwan ternama yang menemukan puluhan jenis virus corona di dalam gua kelelawar. Namanya dikenal karena menjadi sosok pertama yang membongkar genom SARS-CoV-2 ketika pertama terdeteksi di Desember 2019. Oh, jadi ini penemu si virus COVID, guys. Dalam wawancara terbaru, Xi memperingatkan dunia bisa kembali dihantam varian COVID-19 yang lebih mematikan karena jumlah kasus infeksi terlalu besar, memungkinkan corona untuk bermutasi, kata Xi Zhengli kepada media Cina People's Daily. Varian baru akan terus bermunculan, lanjut Xi, sebagaimana diberitakan Daily Mirror pada Kamis 5 Agustus 2021. Pernyataan Xi itu muncul setelah beredar klaim varian terbaru akan membunuh lebih dari sepertiga yang terpapar. Dokumen yang dipublikasikan Scientific Advisory Group for Emergency menyatakan galur virus corona ini di masa depan bisa seperti MERS. Waduh. Ya, moga aja lah cepat ditemukan vaksinnya ya kan, biar
biar nggak tertular lagi lah. Pokoknya vaksin yang ampuh, yang nggak bakal ngehantam lagi lah. Ini si COVID ini kayak virus ya, vaksin yang ya kayak vaksin buat polio gitu kan, biar udah nggak terinfeksi lagi. Next, diganggu saat berhubungan seks, pasangan ini bunuh anak mereka yang berusia 3 tahun. Janco. Birmingham, Kompas.com, hanya karena diganggu saat berhubungan seks, seorang ibu dan kasihnya di Inggris membunuh anak mereka yang berusia 3 tahun. Pengen enaknya doang. Kelly J.D. Price ditemukan tewas di apartemen tempatnya tinggal bersama ibunya, Nicola Price, pada 9 Agustus 2020. Oh, ini berita lama kayaknya nih. Bersatu tahun lah beritanya ini. Kondisinya baru diberikan hakim pengadilan Birmingham Jumat 6 Agustus 2021 dengan Price di penjara selama 15 tahun. Hakim mendeskripsikan bagaimana Kyle Jade tewas karena serangan ganas ibunya yang didakwa atas pasal pembunuhan tak berencana. Pakar menggambarkan bagaimana luka di tubuh bocah 3 tahun itu setara dengan ditabrak mobil berkecepatan 64 km per jam atau jatuh dari lantai 3. Price menelpon layanan 999 saat putrinya terbunuh, tetapi juri meyakini Kyle Jade sudah tak bernyawa saat ibunya menelpon ambulan. Pacar Price saat itu, Callum Redfern, juga ditangkap dan dijatuhi vonis 14 tahun penjara atas dakwaan pembunuhan. Kyle Jade terbunuh dengan serius di bagian dada dan perut sebagaimana diwartakan London Evening Standard Jumat 6 Agustus 2021. Buat pasangan suami istri ya, kalau mau ngewe ya tidurin dulu lah anaknya biar nggak ganggu kan. Kalau lagi bangun ya ditahan-tahan aja dulu, kalau berarti pas tidur baru lah sikat. Tapi kok masa ya diganggu lagi gituan aja, kok pasti dibunuh ya kan. Ini kayaknya nih si ibu ini emang psikisnya kayaknya keganggu nih, apa karena covid mulu yang salah, covid aja terus. Next, rejim Kim Jong Un nekat kembangkan rudal nuklir saat ekonomi korut memburuk. Kim Jong Un men, bukan kaleng-kaleng. Rejim Kim Jong Un terus mengembangkan program rudal nuklir dan balistik Korea Utara selama paruh pertama tahun 2001 yang melanggar sanksi internasional. Pengembangan senjata pemusnah massal itu terus dilakukan meski ekonomi negara sedang memburuk. PBB melalui laporan rahasianya yang dilihat oleh Reuters pada Jumat mengungkapkan hal itu. Laporan oleh panel pemantau sanksi independen kepada Komite Sanksi Korea Utara Dewan Keamanan PBB mengatakan Pyongyang terus mencari materi dan teknologi untuk program-program ini di luar negeri. Meskipun fokus negara pada kesulitan ekonomi yang memburuk, Republik Rakyat Demokratik Korea terus mempertahankan dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya, kata para pemantau sanksi dalam laporannya. Jadi rada bingung juga ya kan, negara emang lagi, semua negara ya lagi bikin pusing sama COVID-19 nih. Cuman kalau ya begitu COVID-19 kelar, udah pasti itu negara kan terpuruk, perekonomiannya ya segala sektornya pasti terpuruk lah. Jadi ya buat negara yang cepat berkembang mungkin ya pasti bisa lah buat nyerang negara lain. Mungkin ini bentuk pertahanan dari Kim Jong Un kali aja nanti kalau udah selesai covid, negara-negara lain ada yang mau nyerang ya kan, dan udah diantisipasi biar masih gertak lah dulu. Studi baru, varian Lambda lebih menular dan kebal vaksin COVID-19. Terus kalau udah vaksin gimana? Yang udah beli vaksin kan triliunan. Kayaknya ini COVID ini emang gak bisa disembuhin apa? Enggak lah, pasti bisa sembuh lah. Ya COVID ya pasti bisa sembuh. Cuman yang dibaliknya itu apa bisa sembuh atau enggak, jalan pikirannya ya kan. Lambda, yang pertama beta, terus delta, kappa, ini lambda lagi. Para peneliti di Jepang menemukan fakta baru tentang varian lambda mirip dengan delta. Varian lambda mungkin lebih menular dan kebal vaksin COVID-19. Dalam studi pracetak yang belum ditinjau rekan sejawat, dipaparkan bahwa varian lambda mampu melewati antibodi netral yang dapat melawan virus. Para peneliti mengatakan ada sejumlah mutasi yang ditemukan di protein lonjakan atau protein spike varian lambda yang membuatnya lebih resisten terhadap antibodi dari orang yang sudah divaksin. Robert Quigley, MD, Phil, wakil presiden senior dan direktur medis global di International SOS, mengatakan kepada
very well bahwa temuan ini tidak mengejutkan tetapi harus diamati secara kritis. Kami melihat tren yang diprediksi ke para komunitas ilmiah bahwa semakin lama COVID-19 dibiarkan maka kita menuju ke arah kemanjuran vaksin yang berkurang dalam melawan virus corona, kata Quigley. Dilansir dari Perry-Well Health, Rabu 4 Agustus 2021, para peneliti tidak merinci apakah varian Lambda lebih berbahaya dibanding Delta. Namun mereka menggarisbawahi karena varian Lambda dimasukkan Organisasi Kesehatan Dunia dalam kategori varian of interest, bukan varian of concern. Orang mungkin tidak menganggap varian Lambda sebagai ancaman. Kayaknya ini mesti sampai update habis baru nggak ada mutasi lagi ini. Cuman ya bingung aja ya kan bikin vaksin. Kalau misalnya vaksin buat virus Delta, tahu-taunya ada Lambda lagi. Terus ini bikin vaksin Lambda, nanti ada lagi yang keluar. Kan nggak tahu lah. Semoga aja ya nggak ada yang jelas semoga aja nggak ada permainan lah di keadaan saat ini ya kan. Next, bunuh pejabat Taliban rebut ibu kota provinsi Afghanistan. Afghanistan, Taliban, Rusia, Cina, Amerika, Inggris, Israel, Palestina, negara yang lain sibuk buat naklukin COVID-19. Mereka malah sibuk buat naklukin negara lain. Jakarta, CNBC, Indonesia. Situasi kembali memanas di Afghanistan. Taliban disebut merebut salah satu ibu kota provinsi Jumat 6 Agustus 2021. Bukan hanya itu, Taliban juga dilaporkan membunuh pejabat tinggi pemerintah di Kabul. Ini menjadi pukulan telak bagi pemerintah barat di tengah mulai perginya pasukan Amerika Serikat. Menurut juru bicara kepolisian setempat, Taliban merebut kota Zaran, ibu kota provinsi Nimros. Ini pertama kalinya ibu kota provinsi direbut di mana Taliban menduduki kantor gubernur, markas polisi dan AMP perbatasan Iran. Kemudian Taliban mengatakan Zaran adalah kota strategis. Ini adalah awal. Lihat bagaimana provinsi lain segera jatuh ke tangan kami, katanya dikutip dari Reuters. Jadi sebenarnya ya kita masih nggak tahu mana yang benar mana yang salah ya kan antara pemerintahan sama Taliban. Ya semoga aja yang jelas di negara kita Indonesia ini nggak terjadi lah sejenis kayak Afghanistan antara pemerintah dengan para rakyat. Semoga aja nggak ada lah bentrok-bentrokan ya kan. Soalnya yang diuntungkan ya pasti negara asing, terutama yang penjual-penjual senjata lah. Udah pasti diuntungin ya kan. Next, pria di Tokyo tikam 10 orang di kereta akui benci melihat wanita bahagia. Goblok. Akibat kurang kasih sayang kayaknya guys. Seorang pria yang diduga melakukan penyerangan menggunakan pisau di kereta komuter di Tokyo, Jepang pada Jumat 6 Agustus 2021 ditangkap pihak kepolisian. Dilansir CNE, pria itu diduga telah melukai 10 orang di dalam kereta. Menurut media Jepang, pada Sabtu 7 Agustus 2021, pria itu mengaku kepada polisi bahwa dia benci dan marah melihat wanita yang tampak bahagia. Nah, apa urusannya sama lu, Bambang? Orang bahagia terserah. Aduh, suka-suka orang lah kalau mau bahagia. Ya kamu ya bikin aja bahagiamu sendiri ya kan. Ini kayaknya nih nggak tahu lah, kita nggak ngelihat gimana orangnya ya kan. Kayaknya sih ya mungkin tadi tolak berapa kali ya kan sama para cewek-cewek, atau emang karena covid lagi nggak tahu lah. Oke guys, mungkin segini aja dulu beritanya karena ya cuman inilah berita yang terjadi saat ini ya kan. Untuk Indonesia kayaknya sih masih belum ada kriminal lah. Yang alhamdulillah semenjak PPKM ya kriminalitas kayaknya emang menurun. Cuman ya perekonomian ya pastilah perekonomian turun lah. Ada sih yang bilang kemarin ekonomi Indonesia bakal ngeroket. Nggak tahunya ya karena pandemi COVID-19 ya kan. Ya semoga aja lah cepat berakhir lah untuk daerah kita Indonesia, untuk negara kita Indonesia ini. Semoga vaksinnya cepat ketemu, ekonomi cepat kembali. Terus ya semoga aja kita aman dan terhindar dari segala tipu daya kaum yang ingin menghancurkan Indonesia lah. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. See you.